الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para buya yang hadir, para alim ulama, para jamaah, ikhwan akhwat yang hadir. Pembahasan tentang transaksi jual beli online ini panjang. Cuman daripada pembahasannya terlalu panjang, saya akan jelaskan beberapa kaidah umum dalam transaksi keuangan, sehingga dengan kaidah itu kita bisa berpegang halal atau haram. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Judulnya jual beli online. Jual beli online, jual beli atau bukan? Iya, jual beli. Allah sudah halalkan jual beli? Iya. Wa ahallallahu al-bay'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Di dalam ilmu gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu ada namanya alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang menunjukkan universal dalam kata yang didahului oleh alif lam tersebut. Dalam ayat tadi Allah mengatakan al-bay'a, ada huruf alif lam. Alif lam ini masuk kepada isim jenis, kata yang menunjukkan banyak, jual beli banyak turunannya. Ada jual beli tunai, ada yang tidak tunai, ada jual beli untuk objeknya lebih banyak lagi, ada jual beli uang dengan barang, ada barang banyak turunan barangnya, ada jual beli uang dengan uang, uang pun turunannya banyak. Semuanya bagian dari jual beli. Masuk dalam makna kata jual beli tadi, masuk. Ini menyatakan bahwa jual beli online apa hukumnya? Halal atau haram? Halal. Selesai. Selesai kita kajian. Belum selesai. Wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Maka bila jual beli tadi baik offline maupun online mengandung unsur riba, maka terjadi haram. Contoh riba yang dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan untuk 6 komoditas, emas, perak, gandum itu ada 2, ada bur, ada syair, kemudian kurma dan garam. Kalau sejenis seperti tukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya, maka itu disyaratkan yadan biyadin, tunai. Ya,
tunai, kecuali akadnya adalah pinjaman. Ya, beras sedang habis di rumah Anda, belum lagi panen, dah datang ke tetangga, pinjam bareh nih, bara sesumpi lah. Sesumpi berapa kilo? Lupa saya sesumpi berapa kilo. Yang jelas dulu nenek saya sering bilang sesumpi. Ya, anggap umpamanya 20 kilo satu sumpi. Kapan dikembalikan beras ini? Nanti ketika dia panen. Kapan dia panen? Mungkin 10 hari, 15 hari dan seterusnya. Ini berarti tunai atau tidak? Tidak. Tukar beras dengan beras, iya. Halal, halal. Karena ini bukan jual beli. Ini namanya akad qard. Memang akad qard itu tidak tunai. Ini bukan jual beli, ini namakan dengan akad pinjam meminjam. Dia memang tidak tunai. Jadi tidak masuk dalam kategori jual beli tadi. Begitu juga kalau rupiah emas dengan emas syaratnya sama, perak dengan perak syaratnya sama. Tapi kalau perak ditukar dengan emas tidak bisa dengan ada jeda waktu. Emas diserahkan sekarang 1 gram, besok peraknya diserahkan 20 gram. Setuju mereka, tapi ini ada ribanya. Uang kartal atau uang fiat money sekarang, itu rupiah, dolar dan seterusnya, ini dia bagian dari alat tukar. Emas dan perak di masa Rasulullah alat tukar, maka turunannya alat tukar ini yaitu uang fiat money ini, rupiah dan lain-lainnya, ini tukar menukarnya para ulama mengambilkan dari hadis tadi, menukar sesama harus tunai dan sama. Tukar rupiah dengan rupiah, 100.000 dengan 10.000 baru harus sama, tidak boleh kurang menjadi 97 atau 98, terjadi riba. Selain itu syarat yang kedua, yadan biadin, tunai langsung, tidak boleh ada jeda waktu. Yang 100.000-nya sekarang, yang 100.000 pecahan 10.010, kata dia nanti sore ini saya panggil orang bank dulu, ngantarin kemari. Terjadi riba. Menukar rupiah dengan emas, tadi emas dengan perak tunai, rupiah dengan emas syaratnya juga harus yadan biyadin. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama dunia. Dari lembaga fatwa dunia, dari Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli yang berpusat di Jeddah, dan Al-Majma' al-Fiqh ad-Dawli yang berpusat di Makkah al-Mukarramah, dan AAOIFI, Asosiasi Accounting dan Auditing untuk Lembaga Keuangan Syariah, dalam mi'yar, dalam standar murabahah dinyatakan di situ, wala yajuzu ijra'u al-murabahatil muajjalati 'ala adh-dhahabi wal fiddati wal 'umlat. Tidak sah, tidak boleh melakukan tukar menukar uang rupiah, uang emas, perak dengan cara murabahah tidak tunai. Itu bunyi panduan lembaga keuangan internasional yang diterbitkan di Bahrain. Itu menjadi pegangan panduan ulama, pegangan panduan perbankan syariah di dunia.
Dan fatwa dari IOV itu berdasarkan permintaan dari Dewan Emas Dunia, namanya World Council of Gold. Itu mereka memintakan sebuah standar dalam Islam untuk transaksi emas, sehingga keluar standar nomor 58 yang berbunyi dalam bahasa Arabnya al-dhahab wa tijaratuhu wa ahkamuha, hukum emas dan hukum perdagangan emas. Di sana dinyatakan bahwa menukar uang emas dengan uang haruslah syaratnya tunai. Ya. Maka Anda beli emas dengan online, kalau dengan rupiah Anda beli, bisa serah terima yadan biyadin, tangan dengan tangan, tunai. Bisa atau tidak? Bisa? COD. COD itu akadnya online atau offline? Pada saat online, mengikat atau tidak? Mengikat. Kalau mengikat, ini jangankan objeknya emas, baju pun tidak boleh mengikat sedangkan tidak ada pembayaran dan tidak ada barangnya pun tidak tertentu. Sepakat para ulama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ijma' para ulama bahwa jual beli bai'ul kali bil kali minal muharramat, jual beli hutang dengan hutang, uang tidak disetorkan di majlis akad, barang tidak diserahkan di majlis akad, dan dibuat akadnya mengikat. Sepakat para ulama ini hukumnya haram, apalagi emas. Ya. Satu-satunya transaksi emas online yang halal adalah Anda bawa ATM Bank Syariah di Indonesia, pergi ke Malaysia atau ke Dubai, Anda carilah di sana di tempat umum ada ATM emas. Anda masukkan dengan syarat kartu debit Anda harus tertulis Visa di situ. Tulis Visa. Anda masukkan kartu debit Anda klik. Setelah password Anda klik mau beli berapa gram emas. Anda klik 2 kilo. Klik. Tergantung saldo Anda ada apa tidak mengklik. Ya. Anda klik. Ya, kalau biasanya yang jatuh biasanya makanan, kalau vending machine itu minuman gelap, minuman mineral dan seterusnya. Sekarang cetak tak Anda ambil emas 2 batang, 2 kilo. Cek rekening Anda berkurang senilai, tergantung harga emas per saat itu, berkurang 3 miliar rupiah umpamanya. Di saat yang sama, ini yadan biyadin, walaupun yang emas tidak keluar tangannya, hanya emas saja yang turun, tidak pakai tangan nyerahin ke Anda. Ya, kan Nabi bilang tangan dengan tangan, itu nggak ada tangannya masjidnya Ustaz. Ya, kalau dibuatinya tangannya Anda pasti lari. Biarlah tidak pakai tangan lebih bagus. Yang penting Anda kan pengen emas. Ya. Artinya di majelis hanya satu bentuk ini. Sayang ini belum ada di Indonesia. ATM emas. Gimana kalau diusulkan bikin ATM emas?
Aman insyaallah. Terlalu besar biayanya kali ya, satpamnya harus 30 orang jagain dengan seluruh perangkat alat pengaman ya. Baik. Itu bisa. Kalau tidak dia, kecuali yang tadi yang bukan COD namanya, terserah apa namanya. Dibuat akad online tadi tidak mengikat, bukan akad namanya. Saat online saya ingin, kalau ingin bukan jual beli. Kalau beli itu saya beli, itu beli. Saya ingin beli bukan jual beli. Bisa dipahami? Ya, ketika Anda bertalbiyah labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku bertalbiyah untuk umrah. Itu namanya niat. Tapi sekarang Anda ucapkan itu, Anda mengatakan nanti saya kalau berangkat umrah saya akan baca itu. Sudah bertalbiyah namanya? Belum. Itu ingin baru. Maka Anda katakan saya ingin emas 10 gram. Terus alamat Anda mana? Di sini alamat saya. Terus tolong antarkan emas, saya bayar cash. Atau saya terima di majelis, saya transferkan ke rekening Anda di majelis itu juga. Ini termasuk yadan biyadin. Cuman yang jadi masalah, si pedagang emasnya kira-kira berani enggak? Hah? Berani enggak? Kalaupun berani, risikonya tinggi dia. Ya, risiko dia tinggi. Pernah satu kasus, ada mahasiswa S2 saya waktu saya ngajar, dia punya usaha dahulu di tahun 2012 itu usaha gerai emas non antam. Ketika dia kuliah, di kuliah saya sampaikan emas dengan rupiah harus yadan biyadin, harus tunai. Dia buatkan standar untuk dagang emasnya, dia harus tunai, yadan biyadin. Emas diserahkan, uang diserahkan. Dia buatkan tanpa dia bertanya kepada saya. Karena tahu itu haram, dia takut, dia buatkan SOP-nya seperti ini. Lalu qadar Allah, ada orang jahat, memang sengaja dia. Pertama orang ini telepon, dia katakan saya mau beli emas dari Anda. Ya, akadnya nanti seperti yang Anda katakan, bawa emas 50 gram. Alamat di sini. Ya, betul. Datang kurirnya dengan orang kantor, datang ke sana bawa 50 gram, transaksi uang tunai dibawa. Aman. Yang pertama aman. Alhamdulillah. Aman dan sesuai syariat, tentu tenang jiwa yang penting. 2 minggu setelah itu dia mungkin melihat standarnya. Pada mereka teman-teman ini sudah buat standar yang harus 2 orang yang datang pakai motor, harus pakai motor. Pakai motor, yang satu bertransaksi, yang satu di luar. Yang di luar ini harus memiliki kemampuan bela diri cukup untuk kalau ada kasus bisa menyelesaikannya. Siap. Pada ketika datang pertama tadi, ya, kan datang berdua pakai motor, itu yang pembeli, calon pembeli nyuruh dua-duanya masuk. Yang satu tadi tidak mau masuk. Memang standarnya harus di luar. Ya. Dia sudah tahu, sudah dia baca, dan dia kemudian transaksi lagi 200 gram. Tadi 50, sekarang 200 gram. Karena mereka nyaman, aman. Ya.
Transaksi diantar lagi, pada saat itu dia minta, dia paksa yang di luar untuk masuk ke dalam. Ini yang bagian keamanan, karena kemarin sudah transaksi 50 dan aman, ya, mereka merasa tidak ada was-was. Langsung dua-duanya masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, mereka minta, dia pembeli minta emasnya. Ketika emas dia pegang, sebentar ya, ternyata dia lompat ke pintu luar, kabur. Ya, yang dua orang di dalam, si kurir dan keamanan tadi, coba buka pintunya, handle pintu dari gagangnya sudah dicabut sebelumnya. Jadi sudah memang diakalin. Mereka sudah teriak-teriak, itu emas hilang. Setelah emas hilang 200 gram, jangan pikirkan uangnya berapa sekarang. Itu sudah selesai, kalau urusannya di akhirat. Mahasiswa ini sedikit mengadu ke saya. Saya katakan, Anda tahu haram, iya. Tapi untuk dalam berdagang yang punya risiko tinggi boleh minta jaminan. Dalam syariat boleh. Lalu gimana Ustaz? Ya. Dalam salah satu klausa dalam akad perdagangan emas yang dibuatkan oleh IOV, boleh bentuknya agar aman, pembeli transfer dulu uang, sifatnya bukan sebagai uang pembelian emas, tapi statusnya jaminan. Jelas, dia mau beli berapa, umpamanya 50 gram. Sekali 50 gram sama dengan 70 juta umpamanya. Dia harus transfer dulu uang jaminan 80 juta. Kenapa lebih tinggi? Iya, karena ternyata nanti ketika ditransaksikan emas naik, nggak repot lagi minta uang dari dia. Tinggal dipotong kalau dia setuju, kalau dia nggak setuju nggak ada apa-apa, uang dikembalikan. Maka kemudian seperti itu yang mereka lakukan. Jadi bentuknya transfer titipan dulu, nanti kemudian emas diantarkan, uang sudah aman. Bila ada selisih, langsung ditransferkan selisihnya di saat itu juga kepada pembeli di majelisnya. Berarti uang tunai, emas tunai, dan ini yadan biyadin, alhamdulillah halal. Ada solusi? Ada. Adapun selain emas dan perak, boleh diperjualbelikan online. Hukum asalnya boleh, kecuali mengandung tadi gharar, libasun, mengandung unsur gharar, ketidakjelasan. Mengandung unsur gharar, ketidakjelasan. Tidak semua barang dengan melihat foto bisa Anda ketahui barang itu bagus atau tidak, atau sesuai dengan kebutuhan Anda atau tidak. Ya, minyak wangi 10 ml harganya 1.500.000, bau Ka'bah. Dia belum pernah ke Ka'bah. Gimana mau Ka'bah, mana tahu dia. Ya. Ini jual belinya barangnya jelas apa tidak? Enggak jelas. Karena kalau minyak wangi yang dibutuhkan mata atau hidung? Hah? Mata dan hidung. Hidung. Ya. Sedangkan online itu yang bisa yang berfungsi mata atau hidung atau telinga? Mata. Berarti barangnya gharar? Iya. Ini transaksinya gharar. Sah tidak sah? Ya.
Kalau ingin dijualkan online juga, bagaimana caranya? Kirim sampel dulu, gratis. Wah, kebanyakan. Harganya 10 ml 1,5 juta, sampelnya gratis. Gimana cara ngiriminnya itu? Kalau enggak, buat dengan bentuk seperti tadi. Udah dikirimin dulu barangnya pakai kurir kami langsung. Nanti di sana Anda bau, cium, dibuka, dibau. Kalau Anda setuju, transaksikan saat itu. Kalau tidak setuju, tidak jadi akad. Atau kami kirimkan akad dengan syarat ada khiyar. Khiyar itu opsi untuk melanjutkan atau tidak transaksinya. Ya, artinya sudah terjadi transaksi jual beli, uang sudah dikirim, barang sudah diterima, tapi ketika sampai katanya bau Ka'bah. Ini saya baunya nggak ada kelihatan Ka'bah di sini, kubah yang ada kelihatan. Ini bohong, ini saya nggak jadi dah, kata dia. Ya, dikembalikannya boleh. Ketika ditanya apakah barang rusak, enggak. Apakah bau Ka'bah, saya enggak tahu. Boleh. Ya, itu baru halal. Baru halal dia. Jelas? Begitu juga kalau yang ditransaksikan online itu menggunakan lidah, ini pedasnya luar biasa. Ya, tapi transaksinya online. Mata bisa melihat itu pedas? Enggak. Gharar apa tidak ini? Kalau saya makan berhenti kita aja. Taruh di bawah aja, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Maka ini akan menjadi masalah. Tapi kalau jelas, ya, jelas umpamanya baju, bahannya disebutkan jenis bahan bajunya. Bahannya umpamanya apa bahannya? Wool, katun, ya. Katun, semua katun sama atau ada tingkatannya disebutkannya ini katun ini. Beda produsen, beda kainnya, walaupun sama namanya, harus disebutkannya juga. Ya. Kalau warna bisa dilihat pakai mata, warna ini, jenis kain ini. Apalagi yang dibutuhkan dalam transaksi kain? Itu baju ya. Kalau kain udah selesai tadi kan ya. Kalau kain cukup tadi itu speknya, ketebalannya berapa? Berat itu apa maksudnya? Ketebal. Tak, antum yang lebih tahu lah. Yang penting semua spek yang bila berbeda speknya itu harga berbeda harus disebutkan dari awal. Itu kalau kain. Kalau kainnya sudah diolah jadi baju, ya, bisa jadi bajunya sudah ada, bisa jadi belum. Ini berbeda akad. Kalau belum jadi, ini nama akadnya jual beli istisna, yaitu yang dijualkannya bukan kain, tapi bahan baku plus pengerjaan menjadi baju. Bisa jadi custom, bisa jadi tidak custom, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh.
Ya. Bisa dia mengatakan, saya jual kepada Anda baju koko ya dengan umpamanya kainnya katun jenis ini jelas semuanya, kemudian bentuk jahitannya apa nama, jelaskanlah semua harganya, semua spesifikasinya, itu boleh. Baik barangnya sudah ada pada Anda atau belum, boleh. Karena namanya istisna paralel atau dinamakan dalam istilah para ulama istisna al-mawazi. Ya. Anda stok barang Anda tidak ada atau memang tidak ada. Ada orang pesan kepada Anda baju seperti yang dipakai Ustaz Erwandi. Ya, Anda karena pedagang tahu Anda ini bahannya apa, kemudian bentuknya apa, ya. Anda cari-cari selama ini di sini, Anda lihat ada beberapa toko yang buat itu. Ada 2 atau 3 toko. Anda carilah harga yang cocok, ya. Walaupun belum Anda beli, Anda sudah bisa jualin. Anda tahu barang-barang ini di Tanah Abang. Ya, haruskah pembayarannya tunai di depan? Tidak, karena ini namakan dengan istisna. Ya, istisnanya namanya istisna al-mawazi atau istisna paralel, dan ini dibolehkan dalam syariat. Jelas? COD tadi kita ulang COD Bapak. Ya. COD boleh atau tidak tergantung lafaz ketika mengakadkannya. Ya. Kalau penjual ya mengatakan saya jual kepada Anda baju speknya ini. Ya. Ini bisa di-COD-kan. Boleh hutang dengan hutang, boleh. Ya. Tapi dengan cara menjelaskan spesifikasi yang rinci. Bisa dipahami Bapak? Kalau dengan ditunjuk, ya, dia foto umpamanya, kata dia, saya masih ada produk saya ini, yang ini masih ada, ya, masih ada sebanyak 100 pieces dengan ukuran yang dipakai Ustadz ini XL umpamanya, ada dengan ukuran L, M, apalagi C ada, S, M, L, XL, double XL, ya anggaplah double XL yang dipakai Ustadz. Masih ada di saya, ada 100, ini ada 10, ini ada ini. Ya. Ini nama mengakadkannya hutang. Tidak ditunjuk, ini hutang. Syaratnya harus uang bayar dahulu. Ketika uang bayar sah, berarti uang tunai, sedangkan barang hutang. Tapi kalau dia fotokan, dia live-kan, ataupun tidak di live-kan, difotokan satu persatu oleh dia. Ini 1, 2, 3, kalau di live-kannya dia putarkan kameranya ke barang-barang. Lalu Anda pada saat live tadi atau sudah tidak live, Anda tunjuk saya yang itu, yang nomor 3L, 3 biji dari nomor kiri dan nomor ini itu. Yang itu kalau diakadkan setuju kakak, kata si penjual, itu sudah tidak utang. Konsekuensinya apa? Bagi si penjual yang Anda tunjuk 3 piece tadi, sudah tidak bisa dia jualkan karena sudah dibeli.
Ya. Tapi kalau Anda hanya mengatakan masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini, lalu dia ada orang ingin beli semuanya, mungkin Anda jual. Ketika padahal tadi sebelumnya sudah ada orang beli, ya bisa aja dalam syariat ada masalah karena dia tidak nunjuk. Paham? Karena itu namanya itu jual beli hutang. Tapi kalau ditunjuk saya maunya yang itu, yang itu, yang itu. Jelas? Walau uang nanti ketika barang diserahkan. Cukup jelas Bapak? Agak repot Bapak. Kalau yang jualinnya nunjuk, ditunjukkan umpamanya di live-kannya, ditunjukinnya barangnya di kamera diarahkan ke barang yang kami jual sekarang, barangnya ini, hanya ini yang kami jual. Yang di gudang enggak, hanya ini. Ya, yang seperti ini ada 10 nih, 1 2 3 4 5 6 10 dituruninya. Ya, yang warnanya lain lagi ada 5 dituruninya, kameranya diarahkan. Anda mau yang mana? Anda katakan saya tunjuk yang warna ini 1, yang warna itu 1, warna itu yang itu 1. Saya beli ya. Ya. Ini sudah akad dan boleh. Konsekuensinya apa? Si penjual tidak boleh menjual lagi. Ketika ada orang yang ingin beli semuanya, saya mau beli semuanya. Oh, enggak bisa. Yang 4 piece tadi sudah ada yang beli ke saya. Kalau tetap dia jual, dia berdosa. Karena dia menjual barang yang bukan milik dia lagi, karena sudah diakadkannya. Jelas? Kalau yang dengan hutang tadi, dia tidak arahkan kamera, dia hanya bilang spek, saya punya yang ini 10, yang ini warna ini 10, ini kamu mau warna yang mana? Ukuran L 2, ini 2. Itu bisa saja diambilkannya dari sini, bisa diambilkannya dari gudang, bisa diambilkannya dari orang. Itu namanya hutang. Kalau yang ditunjuk tidak bisa, harus itu yang dia serahkan. Sekarang bagaimana Bapak? Alhamdulillah. Ada solusi halal kan ya? Jangan khawatir COD haram berarti tidak boleh lagi nih, kita tidak bisa COD. Bisa, tapi caranya seperti tadi. Anda arahkan kamera. Kalau ada yang mengatakan bisa COD Pak, bisa, tapi kamu live. Ini saya arahkan kamera saya, yang mana yang mau kamu beli. Ya, arahkan kamera ke barang-barang Anda, saya mau yang itu. Yang ini harganya sekian. Udah, ya. Nanti bayar ketika barang sampai ya. Boleh. Jelas? Begitu caranya COD halal. Baik. Tadi riba sudah, gharar sudah, alhamdulillah. Berarti kesimpulannya apa? Jual beli online halal atau haram? Halal. Halal. Mutlak? Tidak. Ada yang haram bila ada ribanya, bila ada ghararnya, ketidakjelasannya, maka dia menjadi haram. COD halal apa haram? Halal haram gimana? Tergantung seperti apa kasus COD-nya. Jelas? Kalau COD dengan menjelaskan spesifikasinya, halal apa haram? Haram. Kalau COD-nya dia arahkan dan dia tunjuk barangnya yang ingin di COD-kannya dan diakadkan saat itu, halal atau haram? Alhamdulillah. Selesai? Dari Ambo cukup. Silahkan Bapak Ibu yang punya permasalahan belum jelas tentang online, silahkan disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari keterangan dari Bapak. Iya. Tadi kalau itu secara langsung melalui Lain. artinya misalkan barang yang tersebut Pak, kan harus barang itu sendiri yang dihakkan. Betul. Seandainya itu barang L dan model seperti itu, tapi kita ambil dari gudang yang sama, Tidak boleh. harus barang yang tersebut. Kan dia nunjuk itu. Walaupun barang Kalau Bapak ambil dari yang lain, Bapak berkhianat, Bapak berdosa. walaupun barang sama. Karena itu bukan barang Bapak lagi yang ditunjuk tadi, sudah dijual. Maka karena itu saya katakan tadi, kalau ada pembeli, semua barang ini saya beli, nggak ada yang tersisa. Yang satu tadi Bapak berdosa, karena sudah ditunjuknya bukan milik Bapak lagi. Nah, maksud saya ini maksud misalkan ini sudah ditunjuk barang tersebut, artinya barang tersebut ada sama dengan gudang. Iya, yang ditunjuk itu bukan milik Bapak lagi, nggak bisa Bapak jual itu. Itu milik dia. Kalau Bapak kirimkan barang yang lain, Bapak ngasih hadiah ke dia. Maksud saya tidak dijual, maksud saya orang itu beli dengan ditunjuk barang ini. Ya, Kita berikan orang itu juga barang yang gudang yang sama. iya. Itu yang Bapak berikan gratis, dia beli yang itu. Dia nggak boleh nggak bayar yang itu. Kalau dia tahu ini kayaknya beda dikit kata dia, ini gratis ini, Bapak sedekah namanya. Karena dia beli yang itu, Bapak kasih yang lain. Jelas. Kecuali diakatkan lagi. Anda jual offline juga begitu kan ya? Dia tunjuk yang itu, Anda ambil di gudang. Kalau diakatkan lagi, tidak ada masalah. Tentu dia lihat lagi, cek lagi segala macam. Karena itu sudah suka dia, sudah diceknya. Jelas Bapak. Allah ya barik. Gratis tidak mau ternyata Bapak ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Allah ya barik. Boleh Ibu insyaallah. Ngutang dulu. Dana talangan. Kebetulan kami ada beberapa kayak begitu Pak Ustaz. Jadi kita pergi dulu, tahunya ada suatu vendor mau menanam dulu. Jadi nanti bisa saya makanan kita pergi dulu gitu kan. Berarti itu kan masuknya utang. Kalau hal begitu bagaimana? Kalau menjelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim sebelum safar, sebelum melakukan perjalanan jauh, disunnahkan dia untuk memberitahukan kepada orang tetangga dekat dan seterusnya, dan diwajibkan dia bayar hutang. Karena siapa yang menjamin nyawanya nanti ada. Kalau ini mau umrah, ya, mau safar, ya, utang dulu. Kata Balia ini. Subhanallah. Begitu apa tidak dulu kita? Ya, para ulama dalam semua kitab-kitab fikih, bagi orang yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah dan bahkan ingin safar ke daerah manapun jauh, buat wasiat selesaikan hutang. Ya, jangan buat hutang mau safar. Tidak tahu nanti wafat bukan dapat pahala haji umrah, dapat pahala hutang, dapat dosa hutang.
Orang yang mati syahid saja itu tidak bisa memberikan syafaat untuk masuk surga karena ada hutang. Apalagi ini cuma haji dan umrah. Jelas. Kecuali dia punya aset dijaminkan ke hutang, sehingga dia mengatakan saya tidak tahu, saya umroh sekeluarga ini, kalau qadar Allah tidak ada yang bisa tahu tentang nyawa kita. Terjadi sesuatu, itu rumah yang saya gadaikan, yang saya jaminkan ke Anda, silahkan jual. Bila masih ada sisa, berikan kepada ahli waris saya yang lain. Itu boleh. Kalau meninggal selesai, walau belum bayar. Itu yang bayarin siapa? Jin? Hah? Sebentar. Iya, pertanyaan saya, ini yang bayarin siapa? Tidak mungkin orang mau kaya, mau bisnis, dia bukan mau bangkrut dia. Iya, saya pertanyaan siapa pihak ketiga yang membayarkan? Itu pembayaran asuransi. Dibayar selama 1 tahun atau 2 tahun. Kalau orang lunas itu tidak ada pembayaran OJT yang nanti yang 8.500.000. Yang saya permasalahkan ini Pak Ustaz. Kalau dia orang bayar lunas itu kalau sebentar. dia bayarnya lebih. Dana talangan umroh dia dapat untung dari mana? Dengan lembaga keuangan atau bukan ini? Kayaknya dari finansial. Kalau pembayarannya selama setahun dengan 2 tahun, beda apa sama? Sama dari 29 juta itu dibagi. Pokoknya kalau misalnya dia mau biarnya 2 tahun ya, kalau dia 1 tahun dibagi 1 tahun. Cuman bedanya dengan orang tes dia harus bayar uang PP-nya 8 juta. Itu aja. Wallahu alam. Secara umum tadi yang saya sampaikan tidak boleh. Tapi kalau mau serincinya, saya harus minta semua data tentang transaksi ini. Itu bisa saya berikan ketentuannya halal atau haram. Ya. Ya tidak bisa. Dia rumit, rinci, kemudian minta halal haramnya di sini. Tapi secara prinsip sudah saya jelaskan tadi. Mana yang halal, mana yang haram. Tapi yang saya pernah lakukan kajian detail untuk talangan haji, itu saya pastikan haram akadnya karena mengandung unsur riba. Ya, dari mana unsur ribanya? Dana talangan haji
Anda bisa bayar yang dahulu, sekarang dulu 25 juta. Kalau punya uang 10 juta, 5 juta, 15 juta, 20 juta, sisanya ditalangin dapat nomor antrian. Tapi beda-beda pinjaman, beda-beda fee pembayaran ujrohnya. Ini yang mengantarkannya kepada riba. Karena beda-beda, dia ikatkan dengan hitungan bunga. Kalau Anda cuma punya 5 juta, ditalangin 20 juta, fee-nya lebih besar. Padahal administrasinya semuanya sama. Karena Rasulullah mengharamkan menggabungkan akad pinjaman dengan akad ujrah, akad fee. Itu jadi saya tanyakan dari mana pihak ketiga ini mendapatkan keuntungan dari uang ujrah biasanya atau mu'nah namanya yang dikeluarkan fatwa oleh DSN. Ujrah dan mu'nah tidak bisa digabungkan dengan akad talangan atau akad pinjaman. Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad utang piutang pinjam meminjam dengan akad jual beli barang dan jasa. Kalau ini jual beli jasa, fee, mu'nah, ujrah atas talangan tadi. Ya. Dan sesuatu yang diharamkan Allah, dia berdampak. Kita tahu kerusakan antrian haji di Indonesia murni penyebabnya dana talangan haji. Ini produk ada sejak tahun 2000 berapa? 2010-an kan ya. Sebelum 2010, sebelum ada dana talangan haji, sebulan sebelum orang berangkat haji, Anda bayar cash masih bisa berangkat, iya atau tidak? Sekarang walaupun Anda punya miliaran, tidak bisa nunggu kecuali dengan cara curang, ya. Kecuali Anda kalau cara normal Anda harus berangkat kalau di sebagian kota sudah 100 tahun nunggunya. Ini kerusakan dari dosa riba yang dilakukan oleh bank syariah itu dan finance-nya tadi turunannya. Bagaimana cara mengurai kusutnya berangkat haji itu? Wallahu alam. Tentu diriset ulang bisanya. Dikembalikan uang nol lagi. Tentu ribut orang di Indonesia. Saudi pernah datang ke Menteri Haji pernah datang ke Indonesia untuk sosialisasi haji tidak lagi menggunakan negara. Kuota tetap per negara, tapi pendaftarannya langsung menggunakan nusuk. Sampai Indonesia, ini Menteri Haji ditolak kedatangannya. Ya, karena tentu riset ulang kan. Yang ngantri sudah puluhan tahun, yang baru masukin data aplikasi langsung berangkat tahun depan. Yang nunggu 20 tahun belum berangkat, uangnya sudah hilang. Ya. Nusuk ini untuk negara selain Indonesia berlaku. Itu caranya yang dibuat oleh pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia, tapi Indonesia sepertinya tidak berkeinginan untuk itu. Dan ini PR besar bagi pemerintahan baru kita. Semoga PR ini bisa mereka selesaikan. Caranya wallahu alam. Ya, yang memungkinkan diriset ulang dan uang orang dikembalikan plus hasil mudharabahnya, hasil pengembangan uangnya. Ya. Berapa triliun jumlahnya? Ada 73 triliun. Kembalikan lagi ke rakyat.
Riset ulang. Wallahu a'lam. Sekarang dipindahkan ke umroh. Ya. Di sebagian negara umroh juga sudah mulai ngantri. Makanya Saudi Arabia membuat peraturan yang terbaru. Dahulu jarak antara haji dengan dibukanya umrah agak lama, sekarang enggak cepat. Maka jangan Anda usaha umrah kan tujuannya Anda membantu orang ibadah dan mendapatkan keuntungan yang halal. Jangan itu menjadi Anda penyebab umrah kasusnya sama nanti dengan haji, orang harus ngantri puluhan tahun. Ini rukun Islam lah. Jangan macam-macam. Azabnya tidak akan selesai, panjang itu. Wallahu a'lam. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami tadi dari Berimawan mengenai soal jual beli online, mengenai soal online. Kalau sebenarnya kita kan ngomongin kan nggak sah, Ustaz. Nah, kalau soal itu mau beli sudah tentu kalau kita live Kurang jelas. Mic speaker antum jelas. Tadi kan bilang bahwa tidak berlaku kalau barang yang sudah ditunjuk dalam live itu udah ditunjuk orang, maka itu udah punya milik orang satu. Betul. Nah, tapi kalau ditunjuk kedua kalinya sama orang yang berbeda, maka barang itu tidak bisa lagi dijadikan ke budak. Itu sudah milik orang, dia tunjuk gak bisa lagi dia tunjuk. Sedangkan live itu Ustaz yang sebawaannya saya sebagai tindakan barang yang di belakang kita itu yang kita tinggalkan kita lagi itu panjangan Ustaz. Sedangkan kalau barang itu ada Berarti tidak akan Anda jual. Dami tahu saya, dami. Tapi mau dijual nggak daminya? Kalau yang di gudang yang Anda jual itu namanya menjual dengan mausuf fi dhimmah. Itu jual beli hutang namanya. Kalau di COD kan menjadi hutang dengan hutang. Kan tadi kan ingin halal kan ya? Apanya? akan orang yang jualan live yang barangnya di belakang. Nah, di belakang. Sedangkan stoknya ini kan di belakang. Contohnya di ruangan satu sama di ruangan gudang nih. Yeah. Di ruangan satu nilai jangan diletakkan ada baju, ya kan? Sedangkan stok barangnya yang contohnya stok barang itu ada 1000 di belakang. Ya. Nah, mungkin Pak Ustaz ditunjuk satu nih barang terjual kita ganti lagi. Kenapa nggak mungkin? Kan saya katakan itu untuk COD. Kalau Anda jualnya tidak dengan COD tidak ada masalah. Kan kita bicara masalah COD kan. Anda jualnya COD apa tidak sistem penjualan Anda? Ya udah, kalau COD yang COD barangnya Anda ready stockkan. Kalau enggak nanti diakadkan setelah barang sampai. Kalau enggak barang tadi satu-satu Anda pampangkan yang ini, iya yang ini, iya ini simpan ya. Nama siapa tadi? Fulan. Klik, dah, tutup. Close. Kalau mau lagi taruh lagi, kita taruh lagi ibu-ibu, bapak-bapak, ini lagi, ada lagi. Apa yang susah? Kalau ingin halal. Ya. Sama. Tidak ada yang susah. Kalau Anda tidak ingin COD, tidak ada masalah. Aman. Jangan COD, bayar dulu uangnya. Yang mana aja bisa. Mau 1 kontainer saya kirimin.
Jelaskan spesifikasinya, namanya istisna. Istisna dan salam yang ditunjuk sehingga tidak terjadi hutang dengan hutang. Coba apa itu? Kita kan pelakunya online sekarang, Ustaz. Bahwa itu lagi toko di rumah di gudang ya kan. Yang kita bacakan itu dapat poin dan COD kan ada sistem itu Ustaz. Yang memiliki COD dan COD itu pembeli Ustaz, ya kan. Dia tinggal tunjuk nanti di printnya, nanti dia akan memilih mau itu pembayarannya dari transfer atau itu COD, ya kan. Kalau dia tidak tunjuk dan dia COD kan, Anda klik COD ketika Anda daftar, COD-nya ditutup, selesai urusannya. Belum nyambung ya? Belum nyambung mungkin di sini, Pak. Sini ya. Kurang. Minum. Ini bisa. Ini sini, Pak. Belum. Kurang tuntas ya. Masih lagu ya, Begini, Pak. Pak, begini. Bapak, begini. Sebentar, saya jelaskan lagi, saya ulang. Ini sama-sama 2 lembar tisu. Ya. Kalau saya katakan saya jual kepada Anda 1 lembar tisu dengan harga Rp10.000. Ya, itu bisa saya serahkan ini, bisa saya serahkan ini, bisa saya serahkan ini juga. Selesai. Itu namanya jual beli hutang. Kan hutang itu namanya. Saya bisa serahkan mana aja dari 3 ini, atau bahkan masih ada 100 lagi. Jelas? Itu namanya jual beli hutang. Kalau dia bayar cash boleh. Kalau dia Ustaz, apa? Bali 2 lembar tisu Ustaz. Berapa harga Ustaz? 20.000. Bayar Ustaz. Ustaz, Masya Allah, terima kasih. Membian dari kau cie dan kanan kau dan kidal. Sah. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan, Ustaz, teleponnya ambo, apa? Udah. Ambonya wali 10 lembar tisu Ustaz. Barat Ustaz, 1.000. Kan 20.000 je. Iya Ustaz. Beko tolong hantar Ustaz ya, mau bayar beko pitinya. Ini kan tadi barang hutang apa tidak tadi? Hutang. Uangnya hutang apa tidak? Hutang. Sekarang nggak ada nih, majelis sudah selesai. Iyo, kata Ambo. Terjadi jual beli uang hutang, barang hutang. Itu yang dikatakan oleh para ulama ijma' hukumnya haram. Jaleh. Jaleh dah. Bagaimana keluar untuk tadi itu? Cara keluarnya, ya. Cara keluar pertama, kirim uang dulu. Sehingga tak jadi hutang. Barang boleh hutang. Sebentar. Atau cara yang kedua, karena maunya COD uangnya nanti, barangnya harus ditunjuk. Sehingga bukan hutang lagi. Alhamdulillah. Jaleh, dengar dulu, satu arah dulu, udah. Satu arah dulu, nanti kasihan udah keluar pusing nanti dari sini. Nyasa mau kajian Ustaz depannya. Jelas? Kasih mic. Di situ aja apa? Masain di situ aja. Sedangkan kita lakukan dari sistem poin Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok. Ya. Nah, ini kan nggak ada istilahnya uang dulu, baru kenal dulu kan. Uang itu kan nanti kan masuk di perantara di mereka, di sistem, ya kan. Bagaimana caranya ini kita yang untuk yang jualan ini tidak ada
Ya, tadi caranya suruh DPR dulu. Yang kayak itu kan Ustaz, kalau kita lihat pribadi Ustaz, kita Dia bisa nanti belinya COD atau segala macam gitu. Pilih yang platform yang bayarnya uangnya cash, tidak ada COD-nya. Atau Anda kalau ada COD minta dimatiin kan bisa. Ingin juga COD, ingin COD buat sendiri platformnya di FB atau di akun sendiri. Jadi mungkin di syariah ini. Nah, sekarang saya ini saya. Kalau seseorang pinjam pulpen dipakai pulpennya kan berarti isinya itu terpakai berarti. Kalau kita pinjam artinya pinjam 100 balikan 100. Kalau di pulpen kan nggak bisa. Kita pinjam dipakai kurang lah isinya itu kan kita kembalikan. Memang dikembalikan tapi kurang. Nah, kalau yang saya tahu itu kan secara umum itu syariahnya apa? Kalau kita pinjam pasti akan dibagi dan akan berkurang. Kita kembalikan dari sebagian ulama dan itu boleh sah. Nah, ini sebentar. Kalau ini di model contoh itu seluruh dari pembeli secara umum juga mengetahui bahwa itu sebagai contoh. Ini secara umum artinya seluruh masyarakat akan tahu bahwa yang ditunjuknya ini adalah sebagai contoh yang akan dikirim itu masyarakat pun tahu bahwa akan diambil dari stoknya di gudang. Nah, maaf saya bukan saya nggak ngerti masalah ya. Cuma secara pemikiran saya, kalau hukum syariah itu secara umum di masyarakat itu dapat dikatakan kategori halal begitu menurut salah satu ulama yang saya tangkap. Apakah itu bisa dianalogikan ke dalam sampel barang yang di belakang itu? Kalau hukum syariah mengikut apa yang ada di masyarakat, nggak perlu Allah turunkan Al-Quran dan Nabi-Nya diutus, tidak perlu. Cukup aja lah apa yang ada di Arab halal, apa yang ada di Padang halal, apa yang ada di Medan, di Batak halal, udah halal semuanya. Jelas. Itu gunanya syariat. Bagi saya pribadi kan gak ada untungnya bagi saya. Saya bilang halal, tidak ada masalah kan ya. Ngapain saya bikin ribut dengan antum-antum di sini, anda di sini. Tapi hanya saya membantu anda. Kalau saya bilang halal di sini, ya saya nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Sesuatu yang haram, kenapa engkau halalkan? Emang kau pencipta hukum milik Allah, harus bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Tadi yang saya sampaikan semuanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali ada hal-hal yang memang dihubungkan dengan keumuman. Bila syariat tidak menentukan, Al-Quran tidak menentukan, hadis tidak menentukan. Seperti dalam Al-Quran dan dalam hadis tidak ada ketentuan berapa persen boleh mengambil untung dari modal. Ya, hanya dilarang tidak boleh menipu saja. Maka dikembalikan kepada kebiasaan. Anda ambil untung 10% dari modal, 3% dari harga pasar. Selagi pembeli merasa belum tertipu, tidak ada masalah. Oh biasa aja kok, kata dia. Jelas. Itu yang dikembalikan. Tidak semua hal dikembalikan kepada keumuman. Ada yang dikembalikan kepada keumuman tadi, ada yang tidak. Jelas Bapak? Alhamdulillah. Kewajiban saya menyampaikan, Anda mengamalkan, saya berpahala. Tidak Anda amalkan pun saya sudah dapat pahala menyampaikan. Urusan masing-masing dengan Allah. Dapat Anda harta yang halal, bermanfaat dunia akhirat. Dapat harta yang haram, tentu ada pertanggungjawabannya di akhirat.
Selesai udah. Semua platform media sosial untuk jualan itu, mau itu TikTok, Shopee, Lazada, sistemnya dari awal pembeli barang, uangnya ditransfer atau Kurang Kalau ditransfer udah jelas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau ketika dia katakan transfer, kan ada notifikasi ke Anda. Anda kan sudah wakilkan ke platform untuk terima uang. Ya, itu sama dengan di tangan Anda. Terus hubungannya apa? Kalau tidak bisa ditunjuk yang Anda jual, jangan. Ingin halal apa tidak? Kalau ingin halal jangan pakai COD. Selesai. Ngotot pakai COD tapi nggak bisa ini, ya wallahu alam. Itu saya nggak bisa, saya Bapak. Ada dia ingin orang ingin kerja tempat riba tapi ingin tidak berdosa. Tidak tahu saya itu. Tapi ingin selamat dari riba, saya bisa menunjukkan. Wallahu a'lam. Ya, kalau iya, rendang. Belum dibuat. Dijual dulu. Belum dibuat. Dijual dulu baru dibuat. Pesan dulu baru dibuat. Ini namanya istisna. Namanya istisna. Istisna boleh hutang dengan hutang karena dia gabungan jasa dan bahan baku. Jelas. Tidak ada masalah. Hebatnya rendang lewat. Biarlah yang baju urusannya lah nak, yang jangan selesai. Kalau baju custom boleh, tidak ada masalah. Subhanallah. Orang awak ke memang budokan doang. Alun budokan doang memutuskan lo selesai lah. Tapi lah keluar fatwa dia budokan doang. Alhamdulillah. Kita tutup lagi. Subhanakallah ya. Oh, masih ada. Yang tadi case close lah ya. Assalamualaikum. Tapi dengan cara pembayaran supaya kredit. Ulangi. Sekolah memberikan potongan SPP. Potongan SPP. Disertai dengan nomor kredit. Nomor ini dia nomor kredit. Tetapi Apa? Tidak paham saya.
Ulangi. Sekolah memberikan potongan uang bayaran SPP. SPP 3 juta per bulan. Terus pihak sekolah memberikan fasilitas potongan SPP itu dengan syarat disertai nomor kartu yang bisa. kalau pakai kartu kredit ada potongan. Potongannya itu jadi sekitar jadi 1,8. Tapi kartu kredit ini tidak harus punya milik yang daftar sekolah, itu bisa kartu kredit orang lain. Itu bagaimana hukumnya? Ini ada terjadi ini. Ada tak? Itu siapa yang menomboki kekurangan biaya pendidikan? Jualan kartu kredit. Tukang jual kartu kredit. Yang jelas ini mengundang orang hidup untuk berhutang. Kartu kredit itu kartu hutang. Saya bangga loh banyak kartu kredit punya hutang berarti itu mah. Iya, ini dia menganjurkan orang berhutang. Orang buka kartu kredit jadinya agar dapat potongan itu. Di sini ada potongan, tapi di akhir bulan lehernya dipotong dengan angka tagihan yang membengkak. Jelas. Ini kalau ini sekolah Islam tentu tidak halal bagi sekolah Islam mengajak orang tua murid untuk membuka kartu kredit, untuk menerbitkan kartu kredit. Harusnya mereka menghimbau untuk anak-anak orang tuanya tutup semua transaksi ribawinya. Ya, banyak kasus ada anak-anak yang orang tuanya masih banyak riba, anaknya terganggu dengan anaknya ingin belajar yang seperti yang lain tapi terganggu. Suatu ketika ada salah seorang guru di sekolah itu menyatakan, Pak, mungkin Bapak masih ada kartu kredit, ada tabungan riba, ada, tutup Pak. Kasihan anak Bapak, dia kayaknya semangat mau belajar ilmu Islam, menghafal Quran. Katanya ditutup oleh bapaknya. Alhamdulillah, anaknya semangat menghafal Quran dan seterusnya. Karena ini dosa besar. Jelas. Wabillahi taufiq. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyyut taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis Ustaz. Otomatis.